Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jin Kura-Kura JP Golfis Jakarta. Nah, ini gue dapet pertanyaan ya. Jadi kalau di JP itu kan antara saya dan buyer juga customer juga yang kita sebut itu sebagai brother JP ya. Itu eh, apa ya, ada sharing-sharing gitu kan, ada pertanyaan dan kita bantu jawab jika memang pertanyaan itu saya mampu untuk jawab gitu. Jadi eh, jangan sungkan-sungkan buat brother-brother JP gitu, khususnya yang udah eh, pernah gitu ya, bahkan yang sering belanja ataupun yang belum pernah juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, kita di sini kita diskusi, boleh jika ada teman-teman yang mau bertanya mengenai kendala atau treatment atau apapun seputaran Mas Koki, boleh silakan DM, WhatsApp. Nanti jika memang ulasannya durasinya panjang, saya masukin ke YouTube kayak begini gitu. Ini ada satu contoh dari brother JP ini ya. Bang mau tanya, saya pakai filtrasi sam filter atas pakai Matala sama kapas. 2 hari sekali udah kepampet gini om gitu. Hari ketiga dijamin luber sama kotorannya banyak gitu ya. Kalau tanpa dry ini, jadi dia pakai saringan atas tuh, dilangsungin ke Matala yang bawah, efektif nggak ya om buat kejernihan air atau ada saran lain? Nah ini gue suka pertanyaan kayak gini. Jadi sebenarnya filterasi ya, mau itu top filter, mau itu sum filter, atau model chamber kayak yang ada di JP gitu ya, sebenarnya kita harus jeli dulu, kita harus paham dulu mau seperti apa sih gitu kan, mau seperti apa sih pola rawatan yang akan kita lakukan. Misalnya ada tank 120 cm misal gitu ya, ini ada perumpamaan, misalnya tanknya 120 cm, kapasitas populasinya di situ size baby 6-8 cm dengan pola grooming ekstra misal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan grooming Mas Koki size baby di tank 120, kapasitasnya di situ populasinya ada 6-8 ekor dengan pola grooming pakan ekstra, berarti benar-benar grooming nih gitu lah. Yang perlu diperhatikan pertama, chamber udah jelas. Kalau populasinya banyak, pola groomingnya ekstra, berarti kan si ikan akan dimaksimalkan untuk growth nih, gemuk gitu kan, dipaksa makan sesering mungkin biar si ikan lebih cepat gemuk dari yang seharusnya gitu, dari standar usianya gitu. Ini ada 2 pertimbangan. Pertama, plus minus sifatnya begini, namanya mau gemukin kalau secara ekstra, pastikan nanti di situ ada 2 resiko atau dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, misalnya kalau kita gemukin secara ekstra akan terjadi obesitas, gemuk, bulky. Di Mas Koki akan lebih kelihatan bagus. Memang bagus, tapi bagaimana cara membuat Mas Koki itu gemuk tapi tetap sehat? Nah, itu banyak yang kadang gagal paham, pengennya gemuk tapi maintenance kolamnya atau tanknya nggak diperhatikan secara benar. Itu juga bahaya buat teman-teman gitu. Terus akan juga nemuin kendala-kendala seperti yang tadi brother JP alamin gitu. Sebentar nih ada pesawat lewat nih. Kalau di sini pesawat sering lewat, jadi ya maklum aja gitu kalau di konten saya, di kontennya JP akan terjadi hal-hal kayak gini, bahkan sering, karena saya orangnya bikin konten ini ngalir aja, nggak yang harus wah jam sekian tanggal sekian gua harus bikin konten harus naik. Jadi natural aja, ketika ada pertanyaan teman-teman kalau perlu dinaikin ke konten saya bantu naikin. Jadi gitu, balik lagi ya teman-teman. Jadi pertanyaan di awal adalah mengenai filtrasi, tapi nanti akan berkaitan dengan pola grooming teman-teman. Jadi kalau misalnya yang saya bilang tadi, misalnya dalam tank 120 kapasitas populasinya itu ada
6 sampai 8 ekor dengan pola guminya yang ekstra. Berarti kan pemberian pakannya sering, jumlah ikan artinya cukup atau lebih gitu kan. Berarti si ikan akan sering makan, juga dia akan lebih banyak pup, kotoran lebih ekstra. Nah ini teman-teman harus pelajarin juga sirkulasi perputaran air, debit airnya. Teman-teman sesuaiin supaya tidak banyak amoniak. Berarti kan harus pakai pompa yang sesuai. Kita sebutkan bahasanya sesuai. Terlalu terlalu pelan, otomatis kotoran nggak banyak kesedot gitu. Jadi teman-teman akan mau tidak mau akan pasti lebih banyak sifon karena kotoran nggak kesaring. Kalau misalnya terlalu kencang, berarti air itu bersih, cuma efeknya arus di dalam tank akan lebih deras, lebih kencang gitu. Terus bagaimana yang bagus? Ya teman-teman harus sesuaiin besar tank, debit air, sama besaran pompa gitu. Jadi ketik patokannya simple sebenarnya. Kita melihat ikan di bawah tenang tapi kotorannya bersih, begitu aja. Jadi poinnya saya ulang lagi, pompa yang bagusnya artinya ikan renang di dalam tank itu nggak ke bawah arus, dia tetap tenang, tetap slow, renangnya enak, kayak nggak ada arus sama sekali kalau bisa, tapi tanknya bersih. Itu yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya ikannya berenangnya agak kayak kedorong arus, berarti pompanya kekencengan. Ketika dikurangi, resikonya apa? Wah, kotoran berarti nggak kurang kedorong misalnya kayak gitu. Nah, ya hal-hal yang kayak gitu yang kita harus antisipasi dengan alternatif yang lain. Misal, kalau saya lebih suka pompanya kecil, ikan berenangnya tenang, tapi airnya bersih terus. Saya bantu sifon. Nah, kalau teman-teman yang mungkin kerja waktunya nggak banyak di rumah gitu ya, artinya pengen low maintenance. Nah itu yang saya bilang tadi, harus diperhatikan mengenai kapasitas air, debit air dengan besaran pompa, jadi seimbang gitu. Paling tidak kotoran nggak numpuk di tank, di dasar tank begitu. Itu pertama. Resiko yang terjadi untuk yang selanjutnya, yang kedua, ketika ikan banyak makan dengan pola grooming yang ekstra, otomatis berarti ikan akan lebih sering pup. Kotoran akan lebih banyak terbuang dari si ikan. Itu secara otomatis. Semakin padat, berarti kalau kotoran yang nggak kesedot ke chamber, ke filter, ke pompa gitu ya, nggak kesedot. Kan ada misalnya yang pakai top filter nih gitu, atau ada yang pakai sound filter. Kalau pakai top filter kan berarti kesedotnya ke pompa baru naik ke top filter. Tapi kalau yang model sound filter berarti kan dia kesedot ke bottom drain lah, atau dia sistem pakai pipa yang kayak saya itu pipa output. Jadi kesedot keluar ke sound filter, kesaring di chamber pertama gitu. Kalau misalnya kesedot kotorannya itu nggak maksimal, berarti ikan akan lebih banyak di dasar tank gitu, di dasar ikan rawatan. Nah ketika si ikan dalam kondisi tidak makan, nah ini jadi harus dicerna pelan-pelan nih. Ketika kondisi si ikan tidak makan dan mulai lapar, nah ikan mulai aktif. Kotoran yang di dasar otomatis bikin air itu keruh, karena amoniak karena kotoran si ikan akan buyar tuh, kesapu sama ikan. Berarti dia akan butek tuh, tanknya akan butek, keruh. Nah ketika ini terus dibiarkan, efeknya adalah kualitas air akan berubah, pasti akan menurun karena amoniaknya akan semakin tinggi. Itu pasti gitu. Nah kenapa saya jelaskan panjang lebar kayak gini, biar teman-teman juga ngerti gitu. Ini saya jawab secara bahasa dulu, kata-kata dari saya, nanti baru saya jelaskan dengan visual gitu. Saya nggak mau secara visual karena teman-teman pasti berbeda kan, masing-masing individu itu kan punya treatment sendiri, punya gaya sendiri mengenai sistem chambernya, sistem kittingnya, terus pompanya, sistem rawatannya berbeda. Jadi saya pengen pakai bahasa yang sifatnya lebih meluas dan akhirnya bisa ngena, jadi nggak langsung ke visual. Nanti visualnya tetap saya kasih lihat. Jadi itu
Kalau misalnya kotoran nggak langsung kesedot ke filter, berarti kotoran banyak endap di dasar. Ketika si ikan mulai kondisi pakan kosong, dia akan cari makan. Karena Mas Koki gemar banget sama makanan gitu. Jadi kapan teman-teman kasih makan, kalau kondisi airnya bagus, ikannya sehat, dia pasti makan. Itu yang bikin cepet gemuk buat si ikan. Jadi kalau ikan kalau di pola grooming itu ya paling bagus adalah kalau buat saya pada saat si ikan lagi doyan-doyannya makan, jor, itu kondisinya bagus, cepat gemuk, cepat bulky, pertumbuhannya juga dalam jangka waktu yang tidak lama dia akan kelihatan lah perbedaannya dari sekian sampai sekian, atau dari gemuknya sekian jadi sekian gitu. Itu bisa kelihatan. Itu teman-teman bisa praktekin sendiri, lihat langsung sendiri, karena nggak ada patokan khusus dari setiap orang, karena setiap perawatan pasti berbeda, dengan pemberian pakan yang porsinya berbeda, kandungan proteinnya juga atau kandungan gizinya berbeda, terus penambahan air perlunya juga berbeda. Jadi nggak bisa disamakan misalnya si A grooming dari size 9 cm atau 10 cm selama 1 bulan jadi sekian cm, itu pasti beda semua gitu. Karena terkecuali misalnya pola rawatannya dalam satu orang dalam beberapa tank dengan treatment yang sama. Yang membedakan adalah genetik bawaan. Ketika misalnya dari tank A, tank B, tank C, tank D, misal pola rawatan sama, pemberian pakan sama, penambahan air, pergantian air juga sama, treatment chambernya juga sama, tapi kenapa misal di tank D cenderung ikannya lebih kecil daripada tank lainnya, misalnya gitu. Berarti bawaan genetik. Karena gini, bapak ibu yang besar belum tentu anaknya bisa menjadi besar. Bapak ibu yang besar anaknya belum tentu bisa menjadi besar ketika tanda kutip asupan gizinya kurang cukup. Tapi sebaliknya, bapak ibu yang kecil belum tentu anaknya kecil ketika sejak kecil si anakan ini mendapat asupan gizi yang baik, perawatan yang baik. Nah begitu. Jadi bahas Mas Koki itu luas sebenarnya, makanya kita bikin konten YouTube kayak gini, pembahasannya itu biar lebih luas sih gitu, karena asumsi itu banyak, pemikiran orang itu berbeda, teori itu bukan acuan 100% benar. Saya nggak setuju, karena sifatnya makhluk hidup tanda kutip, saya bilang. Satu, keberuntungan. Kedua, apa ya bahasanya ya, kodrat lah, kodrat, takdir, kodar. Ini makhluk hidup, Tuhan yang punya kuasa. Kita mau hajar seperti apapun, kalau Tuhan nggak kasih itu ikan gemuk, nggak bakalan gemuk gitu. Jadi lu nggak bisa mendeskripsikan Mas Koki itu ketika gue rawat seperti ini udah pasti anakannya akan jadi seperti ini, nggak. Tulus. Makanya gue selalu bilang ke buyer-buyer gue, ngerawat ikan itu tulus. Ketika ikan lo akan menjadi bagus dengan hasil jerih payah yang udah lo lakukan selama ini adalah bonus. Ketika lo ngerawat ikan itu baik, gue sangat percaya ikan itu akan membalas juga dengan kesenangan yang baik untuk si perawatnya. Karena gue ngalamin dan gue ya menikmati. Jadi prinsip dasar Mas Koki ketika lo suka sama Mas Koki, pertama, buang jauh-jauh mengenai target. Kalau lo memang pengen menikmati Mas Koki, lo buang jauh-jauh mengenai target gitu. Ini gue bicaranya agak sedikit meluas ya, karena Mas Koki itu berkesinambungan, tapi paham poinnya. Kita dari judul sudah jelas, nanti kita bikin bahasanya filter, tapi kenapa jawabannya lebar-lebar, karena gua orangnya ya begitu, ngalir. Gue pengen nggak ada sesuatu ilmu atau pengalaman yang gue dapat selama ini akhirnya tidak bermanfaat gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya ke gue dan gue pernah ngalamin dan gue tahu gitu tentang hal itu, gue akan
akan membagi apa yang pernah gue temuin gitu. Jadi bukan karena gue ngerasa pinter, bukan gue ngerasa hebat, bukan gue ngerasa jago, bukan, lagi-lagi nggak, gue jauh dari itu gue orangnya. Kadang orang berpikir gue gila, gue PA segala macam, itu kayak gue gitu. Tapi kalau lu mau bermain sama gue, lu bertanya serius, gue akan serius gitu loh. Gue orang yang simpel banget sebenarnya gitu. Jangan pedulikan konten gue, itu gaya gue mau, artinya gini, gua mau bergaya, kadang-kadang gua ngucap semaunya, kadang-kadang mungkin orang menganggap gua sok bijak, atau mungkin menganggap gua sok serius, atau terlalu misalnya lu terlalu teori, atau lu terlalu bagi apapun itu, gua nggak peduli, karena ya ini gue gitu. Jadi balik lagi, filter nih ya, tadi udah gue rutin, gue sengaja ngomong kayak gini, tujuannya apa, biar lo nonton bolak-balik YouTube gue dari awal, lo perhatiin betul bahasa gue. Tujuan gue itu, lu setelah dapat pompa yang bagus, jadi pola keepingan lu, pola rawatan lu itu tuh ngalir nih. Ketika lo kasih pakan banyak, si ikan makan banyak, pupnya juga banyak. Ketika pompa lo tepat dengan kapasitas tank yang lo punya, otomatis sistem filtrasi lo poin pertamanya sudah dapat. Benar. Tinggal bagaimana maintenance gitu. Nah, yang terjadi di sini dari kasus yang sekarang gue bahas, dia pakai Brother JP ini pakai itu ya, istilahnya pakai dry. Dia saringan pertama. Sekarang kan banyak chamber filter teman-teman itu yang pakai saringan atas nih ya. Nanti gue coba cariin lah videonya, coba gue sisipin, atau fotonya gue sisipin. Oke, saringan atas gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman juga harus tahu fungsi gitu. Jadi chamber mau beberapa pun sub yang lo bikin, misalnya chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempat, kelima gitu kan. Kita bicara standar, misalnya ada 5 bagian. Chamber pertama mekanis, chamber kedua mekanis, chamber ketiga biologis, chamber keempat biologis, chamber kelima pompa dan UV. Ini standar. Tapi setiap orang punya cara yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda juga, nggak bisa disamakan. Ini gue bicaranya yang standar, yang gue pakai di JP, gue pakai itu. Jadi pertama mekanis, kedua mekanis, ketiga biologis, keempat biologis, kelima pompa dan UV. Nah, ini umum kan. Di chamber pertama apa? Misal gitu, di chamber pertama itu misalnya lu pakai, di gua ada jaring nelayan, ada juga yang pakai brass, sikat gitu kan. Nah, teman-teman juga harus ngerti kenapa gue pakai ini. Dua berbeda. Sebenarnya buat membagi juga ke teman-teman. Jaring nelayan murah, tapi sifatnya dia cepet padat. Sama kayak misalnya jep mat yang dipakai di kota yang lebih rapat ya, bukan mat yang kasar. Gitu kan, ada mat yang kasar itu yang kayak misalnya Kuria yang warna oranye, itu kan agak lebih, rongganya lebih besar. Jadi itu yang kayak gitu, itu gue pakai di chamber kedua dan ketiga biasanya kalau mau pakai itu. Chamber pertama biasanya gue kalau nggak pakai sikat, gue pakai jaring nelayan. Kenapa gue pakai dua ini gitu, biar ada perbedaan. Misalnya gini, kalau ikan populasinya padat, gue tempatkan di tank yang pakai brass. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah menghindari masa jenuh gitu, maksud kata-kata gue ini, kotoran itu biar nggak cepet padat di chamber pertama. Kenapa gue pakai brass? Karena dia lebih banyak rongga. Sifat chamber pertama, fungsi utama adalah menyaring kotoran kasar. Ini yang perlu dicatat. Nah, ini di menit keberapa, ingetin lagi, ntar lo balik lagi tuh, mungkin lo balik lagi tuh dari tayangan gue di menit awal gitu. Tujuan gue gitu sih, biar lo nonton gitu, biar lo nonton muka gua. Yang mau enak mau muntah silakan gitu, yang mau ngaca juga boleh, yang fine aja alhamdulillah gitu ya. Syukur lo ngeliat muka gua ini
kondisi lo tetap sadar, tetap waras. Ya pokoknya begitu dah ya. Begitu. Jadi apa itu? Chamber pertama tadi gue bahas ya. Ada yang pakai brass, ada yang pakai jaring nelayan. Pakai jaring nelayan itu yang sifatnya biasanya gue pakai yang populasi ikannya itu nggak terlalu banyak, karena ketika lu pakai jaring nelayan otomatis tingkat masa jenuhnya, kotoran lebih gampang mampet itu lebih cepat gitu, karena si jaring nelayan ini sifatnya lebih padat gitu, rongganya lebih rapet gitu. Ketika kotoran kasar yang ketimpa arus otomatis dia hancur jadi lumpur. Ketika lumpur itu sudah hancur akhirnya mengendap di dalam jaring nelayan tadi, jaring nelayan itu kalau lo pakai jaring nelayan. Ketika lo mau pakai kapas apalagi gitu, misalnya lo pakai kapas itu seratnya akan lebih rapet, kotoran kasar hancur, dia jadi lumpur, akhirnya menutup pori-pori si kapas. Ketika itu sudah padat, akhirnya resapan yang harusnya dia bisa lebih deras akhirnya tertahan oleh kotoran ikan, kotoran kasar yang tadi hancur akhirnya jadi lumpur, ketahan di situ. Efeknya akan lebih cepat jenuh, padat. Nah, kalau ini terus dibiarkan nggak dicuci atau lambat maintenance, akhirnya airnya luber. Itu yang terjadi. Nah, ketika teman-teman balik lagi bertanya, Bang, ada solusi? Ya, simple gitu. Sebenarnya kalau buat di gua, lo mau pakai media apapun itu boleh. Balik lagi, ketika lo mau di chamber pertama, kita bahas chamber pertama dulu deh. Ketika chamber pertama lo mau pakai yang sifatnya lebih rapat, lo akan lebih sering maintenance gitu. Jadi lo harus tahu dulu gaya lo grooming, gaya lo merawat Mas Koki itu lo mau yang seperti apa gitu. Ketika lo memang orangnya kayak gue yang nggak betah ngelihat kotor, lo mau pakai yang rapet nggak apa-apa, karena lo dengan senang hati, dengan passion lo, dengan sukarela, oh ngelihat kotor gue seneng ngebersihin. Begitu gue bersihin, gue taruh lagi, jalan bagus lagi, air tetap bersih, makin bagus karena bersih, masuk air baru jadi lebih bagus, lebih sering gitu kan. Si ikan nafsu makannya terjaga, stabil, makan terus, akhirnya gemuk begitu. Tapi ketika lo yang waktunya sempit, misalnya kerja, bisa maintenance itu Sabtu atau Minggu di weekend gitu, saran gua lo pakai media yang sifatnya itu rongganya lebih banyak, misalnya brass gitu, atau lo mau pakai mat yang kasar, bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Lo mau pakai mat kasar, sifatnya kotoran kasar yang turun nih langsung nih ke chamber pertama, cedel, itu kotoran masih panjang-panjang. Kadang-kadang kan ngeliat kan tokainya sampai panjang banget, apalagi oranda, rancu aja suka begitu kan, panjang banget. Dia masuk tuh ke situ, jeder, kena arus air yang turun ke situ, lama-lama kan hancur. Nah, kalau filter pertamanya lo rapat, otomatis cepat padat, seperti yang tadi gue bilang. Ketika lo pakai yang lebih kasar, misal lo mau pakai mat yang sekarang tuh kayak Kuria, ada yang biru apa tuh, segala macam, banyak dah ya, banyak. Itu akan lebih lebih panjang masa jenuhnya, artinya itu nggak akan cepat mampet gitu. Cuma balik lagi, lo juga harus ngerti, ketika kotoran kasar bisa tersaring tapi kotoran sedangnya ikut masuk ke chamber 2, lo balik lagi. Nah, ini lo dengerin nih, chamber 2 lo pakai apa? Ketika lo pakai yang lebih rapat, kotoran kasar akan tersaring lagi di chamber 2. Tapi ketika lo pakai yang lebih kasar, otomatis kotoran halus masuk lagi ke chamber pertama. Chamber ketiga, biologis gitu. Ini bicaranya kita yang tadi 5 ya. Pertama mekanis ya kan, biologis, baru pompa dan UV gitu. Nih teman-teman harus perhatiin. Jadi jangan cuma ikut-ikutan gaya doang gitu kan. Wah, mau chamber ketiga keempat gua pakai biologis yang mahal, yang begini, buat gua nggak ngaruh ketika lo nggak tahu sistemnya itu.
mau ngomong apa lo begitu. Jadi lo harus ngerti dulu tujuan fungsi dari material yang lo pakai, ya, fungsinya seperti apa, efeknya bagaimana, cara maintenance-nya seperti apa, masa jenuhnya kapan. Itu lo harus paham dulu. Poin yang gue sampein nih di akhir nih, ini panjang banget ya. Ini aja gue lihat udah 25 menit 31 detik. Ini panjang nih YouTube nih. Bener dah. Ya syukur-syukur lo nonton sampai habis ya. Gue sengaja bikin ngacak biar lo bolak-balik nontonnya. Jadi lo nonton bolak-balik. Kalau gua konten gua juga bagus, lo nontonnya juga bagus, gue juga enak nih bikinin kayak gini. Tapi kalau lo males, lo juga pelit-pelit like, lo pelit nggak mau subscribe, lo nggak mau share, gue juga males nih bikin-bikin kayak begini. Makanya kalau lo pengen gue bikin konten kayak begini, lo tuh like, share, bagiin ke temen lo tuh gitu. Jadi kita saling support, saling dukung gitu ya kan. Buka boleh amat kalau kayak begini ya, begitu pokoknya ya. Jadi teman-teman harus ngerti juga. Nah, jangan lo bahas lagi, bang gue pakai biologis A, gue pakai biologis B, gue pakai biologis C, bagaimana. Intinya lo paham dulu biologis yang lo pakai, begitu kerapatannya seperti apa, rongganya seperti apa, cara maintenance lo bagaimana, itu lo paham. Ini kita bahas di mekanis dulu ya, chamber pertama, chamber kedua, karena kalau panjang lebar panjang banget dan nih gitu kan, nggak lucu lo kalau nonton gua seharian 2 jam 3 jam nonton YouTube gua. Muka lo lama-lama juga enek lo, yang tadinya puasa bisa batal. Gua takutnya itu. Jadi ya enaknya begini dulu, sepotong. Nah buat teman-teman yang pengen diskusi kayak begini, lo jangan sungkan DM atau boleh juga WhatsApp. Kalau DM ke Instagram JP Golfis Jakarta, di YouTube juga boleh lo komen. Kalau gue baca, insya Allah gue balas gitu. Kalau yang kelewat mohon maaf, kadang-kadang namanya gue megang sendiri ya kan, gue ngurusin PAM, gue juga jualan ikan juga, gue juga ngurusin break segala macam dan sebagainya. Gue punya anak ini, gue jadi curhat ya, pokoknya begitu dah. Jadi kalau yang belum kejawab sabar, kalau kalian sama gue pasti gue balas. Gue orangnya kayak gitu. Buat teman-teman jangan sungkan, yang mau nanya ya kan, yang mau kasih saran kritik, gue orangnya senang dikritik selama itu benar. Gue sangat senang gitu, dan gue orangnya pada prinsipnya nggak baperan gitu. Kalau emosional iya, gue orangnya nggak bisa dicolek. Kalau colek gue naik, gue langsung pegang. Kalau nolek cewek mau pindah ya. Pokoknya begitu aja ya. Sampai di sini, insya Allah di part berikutnya gue akan bikinin tuh teman-teman ya. Gue pengen lihat aja kalian, kalau memang kalian seneng gue cuap-cuap kayak gini ya lo komen. Lo kagak suka lo ngomong aja di komentar gue, nggak apa-apa. Orangnya suceng ini nggak friend ya. Begitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.